Badan kaku? Faktor Uya. Pegal dan cepat lelah? Faktor utuh. Susu kalsium biasa nggak bisa ngalahin faktor U. Minum Entrasol. Dengan ekstrak zaitun dan Profit Formula, bantu penuhi nutrisi harianmu. Entrasol. Dipersembahkan oleh Pidato Bung Karno di hari lahir Pancasila itu cuplikannya kami tayangkan untuk Anda. Yang strategi yang diambil oleh pemerintah sekarang adalah membentuk lembaga pembinaan ideologi Pancasila. Saya ingin ke Safik, kalau kemudian kita bicara tantangan ideologi ini sebetulnya kalau kita lihat dari konteks global tidak hanya dialami oleh Indonesia sekarang, tetapi juga oleh banyak negara dengan kondisi yang berbeda-beda. Langkah membentuk lembaga ini satu hal yang akan bisa mengcounter tantangan yang sifatnya global ini tidak? Ya paling tidak saya melihat bahwa pemerintah punya concern terhadap persoalan ini, bahwa kita memang menghadapi tantangan baik secara ideologis maupun secara politik. Dan pembentukan lembaga ini akhirnya nanti ya tergantung dari apakah mampu didetailkan dalam sebuah kerja-kerja yang bisa menjawab persoalan. Nah, sekarang kan kita menyaksikan bagaimana dalam ranah global memang negara bangsa ini juga sedang menghadapi tantangan. Kita menyaksikan ada beberapa kelompok misal mendeklir negara berdasar agama, misal ISIS. Atau di Indonesia juga beberapa kelompok juga memimpikan khilafah Islamiyah. Ini kan juga tantangan terhadap negara bangsa Indonesia yang berdasar pada Pancasila ini. Nah, ini kan Dan faktornya agama, banyak. Dan konteks agama di sana, perdebatan yang tampaknya tidak kunjung selesai dibahas. Ya betul ya, karena ini kan ya memang sejak Indonesia berdiri masih ada kelompok-kelompok yang ibaratnya ragu atau bimbang atau setengah hati ya terkait dengan Pancasila. Tetapi bahwa keputusan politiknya, bahwa kontrak sosial ini sudah dicapai dan harusnya dihormati, dan dari situlah kita harus bergerak sebagai bangsa untuk mencapai kemajuan, untuk mencapai sebuah masyarakat yang beradab dan berkeadilan. Tetapi hari ini Pancasila itu di-challenge, ditantang, dipersoalkan dengan berbagai argumen. Dan ini ditanamkan oleh sekelompok yang menurut saya memang sangat sistematis dan sangat konsisten dan cukup militan untuk men-challenge Pancasila ini. Misal di beberapa kelompok Islam mengatakan ya ini hukum buatan manusia. Orang Islam itu harus mengikuti hukum Tuhan. Nah, padahal ini kan buat waktu itu para founding fathers, terutama Panitia 9, banyak sekali tokoh-tokoh muslim dan ya ini sesuai dengan Pancasila. NU sendiri mengatakan bahwa Pancasila itu sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jadi nggak ada persoalan. Kalau kemudian tantangannya terhadap Pancasila itu sistematis, militan dan sebagainya, berarti seharusnya perlawanannya juga seperti itu. Harus sistematis, harus militan, harus semuanya bersatu padu. Adakah contoh baik yang bisa, praktek baik yang bisa kita ambil? Begini, kerinduan terhadap hadirnya tadi unit pelaksana tugas unit UKPPIP. Unit petugas presiden kepresidenan dalam hal pembinaan ideologi Pancasila. Itu sebenarnya sudah dirindukan di banyak tempat. Riset-riset kami menunjukkan bahwa masyarakat itu rindu hadirnya negara dalam rangka mengawal ideologi. Nah, kemudian yang kedua tidak cukup dengan lembaga itu, tapi tadi di masyarakat, action tadi. Di masyarakat itu masyarakat sudah mengambil inisiatif. Mungkin di Bandung, mungkin secara pribadi, Afi, kemudian juga tokoh-tokoh lain itu berinisiatif, terpanggil hatinya untuk membudayakan Pancasila. Tetapi kalau itu tidak ditemani, ibarat pertempuran, itu akan mudah dihancurkan. Maka tadi yang saya katakan bahwa situasi Indonesia seperti ini tidak bisa dilepaskan dari pertarungan global. Maka selama ini yang masing-masing kementerian masih dengan bahasanya sendiri-sendiri. Kementerian Pertahanan dengan menggunakan istilah bela negara. Kemenko PMK dengan revolusi mental. Kemudian Kementerian Pendidikan dengan karakter bangsa. Kemudian Kementerian Dalam Negeri dengan wawasan kebangsaan. Ini sebenarnya satu. Mereka kalau disatukan Pancasila. Nah, ini mudah-mudahan bisa disinkronisasi, bisa disinergikan di level penyelenggara negara. Kemudian di masyarakat, seperti tadi saya katakan misalnya ada Kampung Pancasila yang itu kerinduan masyarakat bahwa Pancasila itu hadir loh. Kampung Pancasila? Ya. Dan mudah-mudahan juga ini tidak sekedar label lagi.
tidak lebih lagi, tapi ini kerinduan dari masyarakat untuk menghadirkan Pancasila. Baik. Masih ada waktu, setelah ini saya akan kasih kesempatan untuk Romo Beni menanggapi. Jangan kemana-mana, tetap di Mata Najwa. Dipersembahkan oleh